Halo semuanya, selamat cerita berlatar tahun 1905. Karakter utama kita namanya Thomas Richardson, seorang pria mantan misionaris yang punya masa lalu sangat kelam. Thomas dapat kabar kalau adik perempuannya, Jennifer, diculik sama sebuah sekte keagamaan ekstrim yang tinggal di pulau terpencil bernama Erisden. They won't be expecting you. They're not pig. Sekte ini minta uang tebusan dalam jumlah besar kalau Jennifer mau diselamatkan. Tapi ketimbang cuma bayar tebusan, Thomas memutuskan buat menyusup langsung ke pulau tersebut sendirian. Nah, apa yang bakal ditemukan Thomas di sana bukan cuma sekte sesat biasa, tapi ada misteri gaib yang jauh lebih mengerikan dari sekedar manusia jahat. Thomas menyamar jadi pengikut baru dan naik kapal menuju Pulau Erisden. Di atas kapal, setiap penumpang diberikan sebuah koin sebagai tanda pengenal. Thomas berhasil menukar koinnya dengan penumpang lain agar identitas aslinya nggak terbaca. Let me help you, brother. Much thanks, sir. Welcome, brother. Welcome, brother. Begitu sampai di Erisden, kita diperkenalkan sama pemimpin utama sekte ini, yaitu Prophet Malcolm, dibantu dua pendirinya yang lain, Frank dan Quinn. Malcolm menjelaskan kalau Pulau Erisden ini adalah tempat suci yang bebas dari penindasan kerajaan Inggris. Tapi ada satu aturan aneh di pulau ini yang wajib ditaati. Setiap warga harus menyumbangkan darah mereka dalam botol kecil setiap malam. Thomas mulai melakukan investigasi. Dia merayap di malam hari dan memperhatikan ritme hidup masyarakat pulau ini. Tapi ada banyak kejanggalan, guys. Pertama, tanah di pulau ini sangat gersang. Tanaman banyak yang membusuk, dan hewan-hewan ternak lahir dalam keadaan cacat. Saat menyelidiki, Thomas bertemu dengan Jeremy, anak Frank, dan Fionn, anak Quinn, yang diam-diam menjalin hubungan terlarang. Dari Jeremy, Thomas berhasil memeras informasi penting. Jennifer tidak diculik begitu saja. Dia diculik sebagai tebusan. Sekte ini membutuhkan uang untuk membeli hewan ternak, yang ternyata digunakan untuk ritual pengorbanan darah. Jadi, motif penculikannya bukan karena masalah keyakinan, tapi masalah ekonomi. Mereka butuh uang untuk makan dewi mereka. Ini mulai menunjukkan bahwa di balik kedok spiritualitas, ada kebutuhan dasar yang sangat duniawi. Ketegangan mulai memuncak ketika seorang anggota baru mencoba membunuh Malcolm.
tapi Thomas malah ikut campur dan terluka. Malam itu, sebagai hukuman, Malcolm mengarak Jennifer di depan umum, mengancam akan membunuhnya jika dalang di balik percobaan pembunuhan tidak menyerahkan diri. has broken the law. He is an agent and destroy the shield. Thomas bertemu sama Andrea, anak perempuan dari Malcolm. Andrea ini beda dari warga lainnya. Dia punya sifat empati dan mulai curiga kalau ayahnya, Malcolm, sudah melenceng jauh dari tujuan awal pembentukan sekte ini. Malam harinya, Thomas mulai menyusup ke area-area terlarang buat mencari adiknya, Jennifer. Di sini, tension mulai naik, guys. Thomas hampir beberapa kali ketahuan sama pengawal sekte. Thomas menemukan fakta bahwa alasan Malcolm menyandera adiknya bukan cuma buat dapat uang tebusan biasa. Uang itu mau dipakai buat membeli pasokan makanan dari luar, karena tanah Pulau Erisden udah mulai menolak memberi hasil panen. Jesus Christ! Sementara itu, ada subplot romantis tapi tragis antara dua pemuda di pulau ini. Jeremy, anak dari Frank, dan Fionn, anak dari Quinn. Karena hukum sekte sangat ketat melarang hubungan di luar aturan, mereka berdua pacaran secara sembunyi-sembunyi sampai akhirnya Fionn hamil. Kembali ke Thomas. Saat dia menelusuri lorong bawah tanah sekte, Thomas melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Di dasar gua, ada sosok wanita tua bertubuh penuh akar pohon dan rantai besi yang terikat. Dialah sang dewi pulau tersebut. Terungkaplah rahasia besar sekte ini. Dulu, pulau ini sangat subur karena sang dewi secara alami memberkahi tanahnya. Tapi Malcolm, Frank, dan Quinn malah menangkap sang dewi, merantai tubuhnya, dan memaksa sang dewi minum darah manusia secara paksa supaya pulau itu bisa dipaksa menghasilkan panen. Akibat perlakuan brutal ini, kesucian sang dewi terdistorsi. Tanah bukannya makin subur, tapi malah makin beracun dan membusuk. Di sisi lain, kisah cinta Jeremy dan Fionn berakhir tragis. Quinn, salah satu pendiri sekte yang punya watak psikopat, mengetahui kalau anaknya, Fionn, hamil anak Jeremy. Quinn bukannya kasihan, dia malah marah besar karena menganggap hal ini merusak nama baiknya. Dia dengan brutal memaksanya aborsi hingga Fionn meninggal. You put your seed. You did this. Jeremy yang kalap menusuk Quinn, tapi kemudian ditangkap dan dijadikan kambing hitam oleh Quinn. Quinn menggunakan ritual pemurnian untuk membunuh Jeremy secara mengerikan di depan umum. Frank, ayah Jeremy, yang marah dan sedih, akhirnya menyerang Quinn dan membelot,
memberi Thomas kesempatan untuk melarikan diri. My boy! Take him. Boy! No, my You boy! done. She has to die! Disinilah persekutuan tiga pendiri sekte, Malcolm, Frank, Quinn, mulai retak. Keserakahan dan kebiadaban Quinn memicu kekacauan internal. Melihat kekacauan ini, Malcolm mencoba menghentikan Quinn. Tapi Quinn melakukan kudeta. Quinn merebut posisi pimpinan sekte dari Malcolm, mengumumkan kekuasaan baru yang jauh lebih fasis dan kejam. Frank dan Thomas melarikan diri ke sebuah lumbung tua. Frank masuk dengan tujuan membunuh Dewi Pulau itu, tapi malah tewas di tangan seorang pria bertopeng yang dikenal sebagai The Grinder. Dari balik persembunyian, Thomas melihat pemandangan mengerikan. The Grinder memberi makan mayat manusia, mungkin Jeremy, ke akar-akar pohon yang mengurung sosok wanita tua, yang ternyata adalah Dewi Pulau itu sendiri. Thomas menyelinap masuk dan akhirnya menemukan Jennifer yang masih hidup tergantung di dalam karung. Dia segera melepaskannya, tapi kemudian pingsan dan terbangun dalam keadaan mengerikan. Tangannya terkait dengan kait besi di meja penggiling daging. Ini adalah adegan yang membuat film ini masuk kategori horor gore. Thomas harus melepaskan dirinya dari kait besi itu. Dia berhasil kabur dan membunuh The Grinder. Terjadilah pertarungan sengit antara Thomas dan The Grinder. Dengan sisa-sisa tenaganya, Thomas menggunakan keberanian dan teknik bertarung masa lalunya untuk menghabisi makhluk mengerikan ini. Setelah mengalahkan pengawal tersebut, Thomas berhadapan langsung dengan sang dewi yang terikat rantai. Di sini terjadi momen spiritual yang mengharukan. Melalui kontak batin, sang dewi memperlihatkan rasa sakitnya yang luar biasa karena telah disiksa dan dipaksa oleh manusia selama bertahun-tahun. Sang dewi memohon kepada Thomas untuk mengakhiri penderitaannya. Thomas, yang memahami rasa sakit akibat penderitaan karena pengalaman traumatisnya di Tiongkok dulu, akhirnya menyiramkan minyak dan membakar sang dewi. Sang dewi tersenyum lega saat api melahap tubuhnya. Akhirnya bebas dari perbudakan sekte tersebut. Your father was right about. You see. Akibat sang dewi dibakar, seluruh kekuatan magis yang menopang Pulau Erisden hancur. Api menyebar cepat dari bawah tanah ke permukaan desa. Desa sekte tersebut mulai terbakar hebat dan runtuh. Di tengah kebakaran, Thomas berhasil menyelamatkan adiknya, Jennifer, dan dibantu oleh Andrea. Tapi Quinn menghadang mereka. Pertarungan jarak dekat terjadi antara Thomas dan Quinn. Meskipun Thomas tertusuk berkali-kali, Thomas berhasil menusuk balik dan membunuh Quinn secara tragis. Thomas yang sudah terluka parah dan berdarah-darah, sadar kalau waktunya udah nggak lama lagi. Dia memaksa Jennifer dan Andrea untuk segera naik ke kapal terakhir bersama sisa warga desa yang selamat dan pergi meninggalkan pulau tersebut. Jennifer menangis melepaskan kakaknya, sementara kapal mulai berlayar menjauh. Thomas yang kehabisan darah merebahkan tubuhnya di atas tanah rumput Erisden.
Disinilah momen plot twist dan ending yang paling puitis sekaligus mengerikan terjadi. Darah Thomas mengalir deras dan meresap ke dalam tanah pulau. Tiba-tiba, tanaman, dahan, dan akar-akar pohon di sekitar tempat Thomas berbaring mulai bergerak. Akar-akar tersebut merayap masuk ke dalam luka-luka di tubuh Thomas dan menyatu dengan aliran darahnya. Malcolm, yang selamat dari kebakaran tapi sudah kehilangan segalanya, berjalan mendekati Thomas. Malcolm tertegun menyaksikan peristiwa ajaib itu. Pulau Erisden tidak mati, melainkan memilih Thomas sebagai pengganti sang dewi yang baru. Mata Thomas perlahan berubah warna menjadi hijau keemasan, menandakan bahwa jiwanya kini telah menyatu total dengan alam dan menjadi pelindung atau dewi baru bagi Pulau Erisden. Well, itu dia alur cerita film Apostle. Film ini bukan cuma sekadar film horor pembantaian biasa, tapi punya pesan mendalam tentang eksploitasi alam, bahayanya fanatisme agama yang buta, dan bagaimana pengorbanan bisa memberikan kesucian baru. Gimana menurut kalian ending dari film ini? Apakah Thomas bakal jadi pelindung yang baik buat pulau itu, atau malah terjebak dalam siklus penderitaan baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan pembahasan film-film seru lainnya. Saya pamit dulu dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!